Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami memohon rahmat-Mu untuk kami semua. Hikmat-Mu biarlah turun pada kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, menghidupinya dalam keseharian kami. Kami berserah pada Kristus, Sang Firman yang hidup Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan pada ayat 15 sampai 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai. Sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
membayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, kan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan bersujud sembah padanya semua orang yang sombong di bumi, kan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, kan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Kan beritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai 25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa.
menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus akan dibacakan menurut kitab Markus pasal 8 ayat 31 sampai 38. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat hari Minggu saudara-saudara, apa kabar? Baik. Kiranya saudara-saudara yang di rumah juga dalam keadaan baik. Hari ini kita akan merenungkan satu tema di Minggu Prapaskah kedua ini, jalan serta Yesus. Yang terpikir pertama di kepala saya ketika mendapatkan kalimat ini adalah lagu yang biasa kita nyanyikan dan kita mainkan. Bapak Ibu berpikir yang sama, saudara-saudara berpikir yang sama? Kalau iya, kita pasti ingat lagu Jalan serta Yesus yang dimainkan ketika bertemu dengan kata jalan, maka orang akan berputar arahnya. Tapi tentu kita tidak akan berbicara banyak tentang lagu ini. Namun kita diminta untuk hidup berkenan bersama dengan Yesus, menjalaninya setiap hari. Nah, bacaan kita dari 4 bacaan yang sudah kita simak bersama tadi, kita menemukan ada 2 bacaan yang menyoal tentang Abraham. Dari Abram menjadi Abraham, bahkan istrinya Sarai menjadi Sarah.
Saya ingin mengatakan bahwa keluarga Abraham adalah keluarga yang tercatat di dalam Alkitab yang mengikuti kehendak Allah dan betul-betul melakukan perjalanan bersama dengan Allah. Mengapa begitu? Kita mulai dari Terah bapaknya. Bapaknya Abraham itu berasal dari Ur, daerah Mesopotamia. Lalu kemudian setelah adiknya Abraham meninggal, Haran namanya, itu bergerak ke arah barat laut. Mereka hijrah, pergi ke arah barat laut untuk mencari tempat yang dikehendaki Allah, tanah perjanjian itu. Tapi Terah tidak bertahan lama karena usia, sehingga dia kemudian meninggal di tempat yang bernama Haran juga. Lalu kemudian Abram melanjutkan perjalanan dari ke arah barat laut, lalu kemudian ke selatan. Bahkan dalam masa hidupnya Abram itu sempat ke wilayah Mesir dan kembali lagi ke wilayah Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang melatar belakangi Abram melakukan perjalanan yang sedemikian rupa? Ternyata adalah imannya, sehingga bacaan kedua kita menegaskan bahwa Abram semata-mata melakukan segala sesuatu itu berangkat dari imannya yang ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya, yang menggerakkan perjalanan yang tidak menentu itu. Ada sebuah bahasan yang disebut dengan terra incognita. Sebuah tempat yang misterius, tempat yang tidak kita tahu ke depan. Dan bukankah hidup kita juga begitu? Apakah yang terjadi 2 menit lagi? Kita tidak tahu. Ada orang yang tiba-tiba sehat, lalu jatuh dan meninggal dunia. Dalam event-event tertentu ada orang yang begitu luar biasa semangat, kemudian dia tiba-tiba sakit. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan bukankah setiap perjalanan hidup kita itu adalah terra incognita? Siapa yang bisa mengkalkulasi? Siapa yang bisa memastikan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana kita? Tidak ada satupun. Dan Abram menjalani perjalanan hidupnya itu dengan keyakinan semata-mata pada Allah. Sehingga setiap tindakannya, setiap aktivitas hidupnya bersama dengan istri dan keluarganya mengarah pada Allah. Kemudian kita bertemu dengan bacaan yang unik juga, yaitu bacaan Injil. Kenapa saya bilang unik? Karena pada saat itu Tuhan Yesus menyebut Petrus dengan kata iblis. Enyahlah iblis. Mengapa begitu? Karena terus kemudian Yesus menjelaskan bahwa apa yang dipikirkan Petrus tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus dan yang dipikirkan oleh Allah. Jadi Yesus mulai memagari Petrus, menegur Petrus mulai dari pikirannya. Supaya apa? Dari pikiran lahirlah tindakan, dari pikiran lahirlah perkataan, dari tindakan dan perkataan yang berulang akan membuat kebiasaan, dan kemudian kebiasaan itu akan membentuk karakter. Sebelum terlanjur, Yesus menegur Petrus dengan keras. Iblis adalah entitas yang mewakili sesuatu yang melawan Allah. Jadi kalau Allah ke kanan, iblis ke kiri. Kalau Allah maju, iblis mundur. Kalau Allah naik, iblis turun. Sesuatu yang berlawanan. Sebuah kuasa yang bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi hati kita, dan bisa mempengaruhi Petrus saat itu, dan pada saat itu langsung Petrus ditegur. Enyahlah engkau iblis. Apakah Petrus ngerti? Kalau kita lacak peristiwa penyalipan Kristus dengan penyangkalan dan sebagainya,
Itu adalah proses yang unik dari Petrus sang batu karang. Pada saat itu saya pribadi meyakini belum sepenuhnya mengerti. Karena apa? Petrus masih sempat menghunus pedang dan memotong telinganya seorang pengawal. Pada saat itu Petrus masih berproses untuk mengerti jalan pikiran Allah, sehingga kemudian ayam berkokok saat ia menyangkal Yesus 3 kali. Apakah Petrus sudah sempurna berjalan serta Yesus? Belum. Jalan secara fisik ya, tapi secara emosional, secara teologis, jiwanya, rohnya belum betul-betul sinkron dengan perjalanan Yesus. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa ketika kita mau berjalan serta Yesus, melihat dari ketiga bacaan, bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil, kita akan mengatakan bahwa yang terpenting mulai dari pikiranmu, mulai dari hatimu. Petrus diingatkan, hei, pikiranmu itu akan mendorongmu untuk melakukan sesuatu. Benahi dulu pikiranmu. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara dan saya seringkali berpikir berkebalikan dengan Allah, bukan? Seorang Romo di media sosial beberapa tahun lalu viral. Romo ini lucu, buat saya inspiratif. Dan dia mengatakan kepada umat yang kemudian direkam, mengatakan begini, kalau Yesus maju, kamu maju apa mundur? Maju. Kalau Yesus ke kanan, kanan. Umatnya menjawab secara keras begitu ya, dengan keras. Ke kiri, kiri. Kalau Yesus disalib, maka semua umatnya yang waktu itu direkam oleh media sosial tertawa. Apa arti tertawa tadi? Artinya adalah mengikuti Yesus kadang-kadang kita kalkulasikan dengan perhitungan kemanusiaan kita. Dan itulah yang ditegur juga oleh Yesus kepada Petrus. Kalkulasi pikiranmu bahwa Yesus akan menjadi raja, akan menjadi penguasa politik, itu enggak sama dengan kalkulasi Allah. Maka saya dan saudara harus dengan rendah hati mengatakan, kadangkala kita mengkalkulasi segala sesuatu berdasarkan pikiran kita. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengatakan kita jalan serta Yesus, benarkah kita jalan serta Yesus? Jangan-jangan kita tidak melakukannya. Mampukah kita melakukan mempunyai iman yang luar biasa seperti Abram? Yang tidak tahu ke depan bagaimana tetapi masih tetap setia karena pikiran kita dan hati kita terkunci pada Yesus. Mampukah? Kadang-kadang sulit, bukan? Kadang-kadang sulit mengendalikan amarah, mengendalikan pikiran jahat, mengendalikan pikiran kotor, mengendalikan greed, ketamakan, kerakusan, mengendalikan kesombongan. Bukankah sulit? Nah, ini yang membuat kita perlu memikirkan kembali. Apa yang harus kita sinkronkan dengan Tuhan. Jadi saya nggak akan bicara jalannya, tetapi sebelum jalan kita harus punya sinkronisasi dengan Kristus. Ketika saya datang ke tempat ini, saya mengikuti map online. Saya harus mensinkronkan diri, pikiran saya dulu dengan gambaran yang ada di dalam map tadi. Lalu kemudian saya harus melihat kemana harus belok kanan, belok kiri, hati-hati lampu merah, naik flyover atau tidak. Itu saya harus mensinkronkan dulu
gambaran awal perjalanan tadi dengan tindakan yang menyusul kemudian. Dalam beberapa saat pengalaman saya menggunakan media map atau peta online ini, seringkali saya suka ngeyel. Mapnya bilang kanan, saya coba lurus deh. Akibatnya apa? Perjalanan yang ditempuh bisa saja lebih jauh dan lebih rumit. Kadang bukan cuma ngeyel, tapi kadang-kadang ngelamun. Nah ini, hal kedua nih ngelamun. Rasanya sudah betul jalannya, jadi terlalu pede, maka terus padahal kesasar. Refleksi penutup khotbah ini juga penting untuk kita. Kadang-kadang ngeyelnya kita. Tuhan kasih tanda buat kita di kanan dan di kiri kita. Tuhan menggandeng tangan kita dan kadang-kadang kita yang melepaskan diri, bukan Tuhan yang melepaskan diri. Kita yang melepaskan diri dari genggaman gandengan Tuhan. Kadang-kadang kita yang memilih untuk melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa itu akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang kita juga ngelamun, bengong, ketiadaan arah. Kalau ngeyel tadi tahu arah tapi mengandalkan diri sendiri. Tapi kalau ngelamun, kita seolah-olah merasa sendiri. Merasa Allah tidak bersama kita. Sehingga jalan kita kemudian bisa kemana-mana juga. Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini saya ingin mengajak saudara dan saya berdiam sejenak. Sejauh mana pikiran dan hati kita sudah terikat pada Kristus. Bila masih ada pelanggaran-pelanggaran, bila masih ada dosa-dosa yang terselip, itu bukti bahwa pikiran kita belum sepenuhnya berada pada pikiran Allah dan Kristus. Maka di Minggu Prapaskah ini mari kita kembalikan sinkronisasi itu. Bukan hanya handphone yang butuh kita sinkronkan. Bukan hanya komputer yang butuh kita sinkronkan. Bukan hanya media dan file-file di cloud drive yang perlu kita sinkronkan. Tapi kita pun perlu mensinkronkannya. Supaya kita bisa betul-betul jalan serta Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.